Karena memang dari dulu background saya itu fundamental, background saya itu investor. Saya nggak pernah bilang klaim diri saya itu trader, saya klaim diri saya itu investor. Jadi ya udah saya beli dari jelek, saya tahan aja terus, mau dia naik turun saya tahan. Saya dengar tuh, oh kalau mau kaya itu harus ngerti yang namanya saham ini. Jadi saya belajar saham di 2019. Di 2020 ya kan bisnis saya lockdown ya, China lockdown, saya nggak bisa impor, nggak bisa ekspor. Ya udah jadi full time investor. Semua orang di dunia ini yang kaya, semuanya itu pasti dia fokus di bidang yang dia ngerti. Satu bidang doang. Nah di investasi juga sama. Gak boleh kita baru mulai investasi duitnya kecil, kita udah pecah ke banyak emiten. Jadi setiap kali saya masuk saham, saya udah menentukan dulu saham ini buat invest atau buat trading. Kalau nasihat saya sih jangan takut gagal, jangan takut salah, jangan takut rugi. Karena saat kita muda kita harus habiskan jatah gagal kita, jatah rugi kita. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, memimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast saya yang kita The Fundamental. Kali ini istimewa nih, saya undang tamu istimewa, Bro Andri Hakim. Siap, terima kasih banyak, thank you nih. Ini istimewa karena kemarin saya lihat ya, gue lihat di komen-komen itu banyak yang ngusulin, undang dong Bro Andri Hakim. Nah, itu saya undang nih. Ini lagi bonyok sebenarnya portfolionya. Lagi bonyok, lagi merah, lagi kebakaran. Iya. Jadi gimana nih kemarin 28, 29 Januari terhadap portofolionya nih? Itu masih T nggak? Masih T nggak? Udah, sekarang udah berkurang, udah nggak T lagi. Udah nggak T ya? Udah nggak T lagi. Itu lumayan drawdown-nya ratusan miliar lah turunnya. Gak sempet jual karena kan dia langsung ARB. Portfolio saya waktu itu banyaknya di saham-saham Konglo lah. Jadi begitu saham Konglo turun, ya udah terdampak semua. Mau jual juga udah nggak bisa jual, nggak keburu. Gitu sih. Turun lumayan tuh berarti? Lumayan. Pusing nggak tuh? Pusing nggak? Nggak sepusing tahun lalu tapi. Oh iya? Karena tahun ini tuh saya ada pegang saham blue chip. Bank Mandiri itu lumayan besar, jadinya masih aman lah, portfolio masih aman. Karena blue chipnya nggak turun signifikan ya. Iya. Jadi aman. Nah kalau tahun lalu saya lebih stres karena tahun lalu saya cuma saham Konglo doang. Tuh, turun ratusan miliar aja nggak stres tuh. Masih mendingan. Agak ya? sedih tapi ya udahlah kan semua orang kena juga, terdampak semuanya. Bukan saya sendiri kan. Kalau saya sendiri kan saya yang bodoh. Kalau semua rame-rame kan ya musibah. Musibah. Malah banyak tudingan tuh ya. Iya. Katanya yang ngedam. Iya ngedam, mana kuat saya ngedam saham Konglo. Dari mana duitnya ngedam saham Konglo gitu. Enggak lah. Jadi sebelum 28, 29 kemarin proporsi portofolionya seperti apa? Saham-saham Konglo berapa persen? Saham mungkin blue saya chip ada berapa? sekitar mungkin 35% tuh saham blue chip ya. Oh. Karena memang saya tuh udah rencana mau ngincer dividen bulan April. Jadi 35% udah blue chip. Nah, sisanya saham-saham Konglo. Ini yang ngincer capital gain segede-gedenya ya. Jadi sekarang saya udah mulai main aman. Sebagian saya taruh di blue chip, itu buat anchor lah, buat jangkarnya. Jadi kalau ada ombak, kapal saya nggak bergerak karena udah ada jangkarnya di blue chip gitu loh. Nah, buat cari uang yang banyaknya itu saya di saham-saham yang si Konglo-Konglo ini gitu. Ini agak berubah ya dengan komposisi portofolio lo sebelum-sebelumnya ya? Sebelum-sebelumnya Konglo semua. Nah, sekarang ada blue chipnya. Ini menarik nih. Dulu semua Konglo? Semua Konglo dulu. Sampai kapan tuh? Sampai akhir tahun kemarin saya memutuskan sebagian harus blue chip. Baru akhir tahun kemarin ya? Iya. Untung dong lo ya? Untung. Coba kalau masih Konglo semua tuh. Udah bonyok. Margin call. Nah karena saya kan pakai hutang ya. Saya tuh pakai margin namanya. Berani banget ya? Iya, jadi kenapa pertumbuhan portfolio saya itu cepat signifikan itu karena saya pakai margin, utang. Gitu. Leverage terus jadinya gede gitu loh. Nah, untungnya sekarang ada blue chipnya jadi nggak terganggu sih marginnya. Sekarang 35% udah blue chip. Blue chip. Ada rencana untuk nambah lagi? Kalau dia turun lebih dalam blue chipnya saya buang Konglonya, saya masuk lagi blue chipnya. Gitu. Tapi kan beberapa waktu belakangan udah mulai naik ya? Mulai naik. Udah mulai tenang. Mulai recover lah. Mulai recover. tenang. Tapi saya cut loss-nya sendiri aja itu 50 M-an.
Yang udah cut loss? Udah cut loss. Udah rilis? Udah rugi. Udah Kerugiannya 50M. Itu cuma dalam 2 minggu ya. Wah, 2 minggu hilang 50 miliar. Ya, tapi kalau drawdown portfolio ratusan. Mungkin bisa 300-400. 300-400 drawdownnya. Iya. Penurunannya ya. Ada yang semua dari untung jadi rugi sama jadi keep. Jadi gak ada untungnya. Tadinya udah untung banyak, tapi ketarik semua. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti sekarang saat ini apa strateginya? Dibiarin aja nih atau biarin gitu gimana? Kalau yang sahamnya konglo-konglo yang saya merasa saya dapat harganya udah murah, saya beli lagi saya averaging down, saya beli lagi lebih bawah. Tapi kalau yang saya belinya di pucuk, saya cut loss. Nah, yang saya cut loss 50M itu dari hasil saham-saham yang saya belinya di pucuk. Gitu, karena saya merasa ini di pucuk terus dia turunnya terlalu dalam, mendingan saya jual dulu nanti saya beli lagi di bawah. Gitu. Bro, tadi soal kan banyak juga yang pakai margin, ada yang enggak. Ya. Itu kenapa ya berani banget pakai margin ya? Karena mau cepat kaya kali ya. Ya dari awal kayak gitu? Dari dulu saya selalu pakai trading limit, pakai margin, pakai repo. Gitu. Gue kan pernah lihat lah podcast lo gitu. Awal-awal itu tahun 2020 kan? Yes. Masuk berapa? 1M atau 5 juta? 1M. 1M. 1M, rugi dulu 50% jadi 500 juta. Itu COVID juga. Sama kayak gini nih kondisinya. Karena crash. Gak bisa jual. Gitu. Dari 1 miliar jadi 500 juta? Jadi 500 juta. Itu duit dari siapa itu awalnya itu? Duit saya, dari bisnis. Enggak dari orang tua? Enggak. Kan banyak juga yang bilang, oh Andrea Iya. mah gampang, anak orang kaya gitu kan? Enggak. Itu dari bisnis. Saya bisnis sendiri dulu. Dulu tuh saya ada bisnis ekspor-impor, bisnis alat berat. Ya saya tabung-tabung lah, hasil tabungan itu. 1M itu? 1M itu. Langsung crash. Jadi 500 juta? Jadi 500 juta. Ya udah dari 500 juta itu saya kebetulan dapat saham yang ada corporate action, rights issue. Saya tebus rights issue-nya, totalnya untungnya besar. Ya itu secara nggak sengaja lah. Ada juga yang bilang, itu mah Insider tuh. Bukan karena Insider. jago itu. Orang tua saya tuh nggak main saham. Orang tua saya sempat punya perusahaan publik, tapi dia cuman publik doang, tapi udah tok. Dia nggak ngerti saham, nggak dimainin sahamnya nggak. Jadi dia nggak paham saham sebenarnya. Jadi saya bener-bener nyari sendiri, gitu, bukan insider. Jadi 500 juta dapat kebetulan nih. Kebetulan. Laki ya? Iya, laki lah. Laki ya. Waktu itu saham namanya Arto. Oh Arto. Iya. Oh Bang Jago. Bang Jago. Oh waktu itu. Saya masuk 500 juta itu. 500 juta itu setelah baru akuisisi ya? Iya. Akuisisi. Karena 2019 kan diakuisisinya kan. Iya. Iya, saya beli situ 500 Gojek jutanya. belum masuk itu waktu itu ya? Baru rumor. Baru rumor ya? Baru rumor. Oh, iya. Nah saya pikir udah ada Patrick Woluyo, udah ada Jerry Eng, pasti jadi sesuatu nih. Udah saya beli, saya hold aja. Karena memang dari dulu background saya itu fundamental, background saya itu investor. Saya nggak pernah bilang klaim diri saya itu trader, saya klaim diri saya itu investor. Jadi ya udah saya beli dari jelek, saya tahan aja terus, mau dia naik turun saya tahan. Masih ratusan perak waktu itu ya? Dari ratusan perak dia udah terbang ke 3.000. Nah, saya beli di 3.000. Nah, 3.000 itu pas udah deket-deket Gojek masuk tuh kalau nggak salah. Iya. Belum tapi hampir. Iya. Belum tapi hampir. Udah saya masuk sana. Terus saya tebus right issue-nya. Barang saya tadinya sedikit jadi banyak dari hasil tebus right issue. Udah deh, ternyata sahamnya terbang terus kan. Dalam 2,5 tahun lah. Dari 500 jutaan itu saya tebus jadi belasan M. Dari satu Arto itu. Itu ceritanya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Satu saham tok. Satu saham tok. Saya ada sisa uang 10%, itu saya pakai trading limit, pakai utang, saya tradingin. Tapi itu juga untung. Ya kombinasi lah, tapi 90%-nya dari yang nyari yang multiplier seperti ini, yang diakuisisi saya carinya. Gitu. Nah, itu kan dari 500 juta kemudian jadi belasan miliar. Belasan miliar. Terus dari belasan miliar sampai triliun itu gimana ceritanya? Dari belasan miliar ini saya ada masuk lagi saham-saham banking kan banyak tuh yang naik-naik tuh. Dulu ada digital ya? Bank digital tuh zaman itu. BNBA, BBYB, BBHI, Arto. Semua saya timpuk-timpukin jadi belasan miliar lagi di situ. Nah, jadi yang Arto sendiri dapat belasan miliar, yang kecil-kecil ini dapat belasan miliar lagi, di total hampir 30. Hampir, tapi nggak nyampe lah, tapi hampir.
Nah dari situ udah gitu tahun berikutnya saham bank digital mulai turun tuh. Saya jualin semua, saya cuci bersih karena saya merasa harganya semua udah overvalue semua. Saya jual semua, waktu itu saya sempat bingung masuk saham apa ya. Nah kalau nggak salah di bulan Maret saya ketemu Pani, Pantai Indah Kapuk. Dia perusahaan kaleng mau diakuisisi sama Pantai Indah Kapuk. Sahamnya udah terbang juga dari 100 perak udah naik ke 5.000. Di 5.000 saya beli. Terus dia udah saya beli di pucuk, ARB sahamnya ke 4.000. Saya beli terus, pokoknya saya beli terus setiap hari saya beli. Waktu itu nggak liquid, jadi saya belinya berbulan-bulan. Terus sahamnya nggak gerak selama 6 bulan. Begitu dia mau Lu cuekin aja tuh? Cuekin aja. Begitu, karena saya memang mentalnya investor, jadi saya emang tahan napasnya lama lah. Begitu 6 bulan, terbang ternyata bener. Begitu right issue dia terbang ke 12.000. Ya udah, langsung puluhan miliar. Terus udah gitu, setelah saya tebus kan harganya balik lagi tuh ke 700 perak kan. Terus tertingginya 15.000. Dari Pani itu ratusan miliar langsung. Ya kan saya all in masuk ke sana waktu itu. Jadi dari situ. Jadi ada 2 saham yang mungkin jadi driver utama lo ya. Iya. Satu itu Arto, yang kedua Pani. Betul. Iya. Nah, begitu saya punya Pani ini, saya diajarin temen namanya repo. Repo itu dijaminkan aja sahamnya dapat cash lagi. Gitu. Saya baru dengar ilmu ini awal tahun lalu sebenarnya. Ya udah saya jamin. Kan saya sebenarnya pengen invest lagi tapi udah nggak ada duit, udah all in soalnya ke Jadi Pani. lo leverage gitu ya? Iya, modelnya. saya jaminkan Paninya saya dapat uang lagi ratusan miliar dari hasil jaminkan Pani itu. Uang ratusan miliar ini saya tembak ke saham-saham Pak PP. Ya tapi naik ya untuk yang tahun lalu. Naik kenceng. Momentumnya bagus lah, naik semua. Ya udah, dari situ untung lagi jadi T itu. 1,3 sampai? Ya kurang lebih lah. Ya tapi sekarang mah udah turun, udah drawdown lagi, turun lagi. 300-400 miliar tadi ya? Iya, turun lah. Tapi menurut saya, ya kita stay in the game nanti pasti balik lagi lah. Pasti balik lagi lah. Naik turun di saham kan normal lah ya. Itu orang desperate atau apa itu? Atau optimis? Emang. Optimis saya orangnya sangat optimis dari dulu. Dari kere pun, dari miskin pun optimis saya. Terlalu optimis, betul. Orang tua tadi tidak banyak invest di saham, bahkan dia nggak invest banyak sama sekali. Ngerti gitu. Nggak Itu ngerti. Dulu siapa yang memotivasi atau siapa yang menjadi inspirasi tiba-tiba pengen beli saham gitu? Saya inspirasi dari saya awalnya tuh kripto, forex, udah gitu saham di 2018 akhir, 2019 lah baru saham. Itu karena ketemu orang tua punya teman tuh rata-rata mereka perusahaannya juga publik-publik. Jadi saya dengar tuh kalau mau kaya itu harus ngerti yang namanya saham ini. Jadi saya belajar saham di 2019. Di 2020 ya kan bisnis saya lockdown ya, China lockdown, saya nggak bisa impor, nggak bisa ekspor. Ya udah jadi full time investor di situ. Jadi secara nggak sengaja lah. Ternyata hasilnya lumayan. Hasilnya lebih gede daripada saya berbisnis. Gitu loh. Tapi ternyata ada dukungan dari orang tua nggak? Oh nggak didukung. Nggak didukung? Dihina-hina. Masa? Iya, dihina. Ya namanya lu orang Cina kalau mau kaya lu harus dagang. Nggak bisa lu saham tuh cuma buat orang males katanya. Ya cuman saya dulu hobi baca ya. Saya baca buku Warren Buffett bisa kok kaya dari investasi doang. Gitu. Tapi berarti ya kalau gue lihat tadi perjalanan lo gitu, baca bukunya, memang sebetulnya basicnya value investor ya, fundamental ya. Yes, betul. Basic saya tuh dari awal value investor. Dari 2019 itu carinya saham-saham yang PE-nya murah, BV-nya murah. Awalnya value, bener. Tiba-tiba nggak sengaja ketemu, yang multiplier gede itu yang backdoor, yang diinjek asetnya. Nah dari situ saya berlabuh nih dari value ke multibagger, cari yang diakuisisi gitu. Tapi kan itu nggak mudah ya. Biasanya kita tahu ketika harganya udah terbang gitu. Itu gimana ini ya? Saya lihat nilai perusahaannya. Kalau waktu itu contoh misalnya Pantai Indah Kapuk, sahamnya dari 100 perak kan dia udah terbang ke 5.000 ya. Tapi di 5.000 itu market cap-nya baru 1,5 T. Sedangkan saya kan sering main di Pantai Indah Kapuk.
Oh, lebih nih kayaknya Oh, gitu. lebih nih, pakai feeling aja, feeling dagang, feeling iya, bisnis. Saya kan background pebisnis ya. Saya pakai feeling bisnis aja. Segede gini, dia 1,5 bangun jalan T. tol, jalan tolnya aja 18T sampai 23T. Masa aset propertinya cuma 1T, udah saya all in di sana gitu. Saya cuma pakai pemikiran-pemikiran bisnis yang simple sebenarnya dari dulu berinvestasi. Saya nggak pakai technical, tarik-tarik cat, tarik-tarik garis, nggak. Cuman yang simple aja. Cuman kira-kira valuasi perusahaan ini tuh kira-kira berapa sih wajarnya, gitu doang. Berarti lu juga harus lihat langsung dong. Iya, turun. Gue biasa turun ke ya? lapangan. Oh, turun ke lapangan. Bahkan salesnya gue temuin. Nah, itu orang-orang bilang itu insider. Menurut saya itu bukan insider. Itu namanya kita beli sesuatu kan kita research kan. Nah, saya ketemu salesnya, saya tanya, lahan Pantai Indah Kapuk dari mana sampai mana sih? Nah, nanti dia jelasin gitu. Itu sebenarnya ya hasil riset. Contoh lah kita ke supermarket mau beli buah aja kita pilih-pilih kan. Masa kita beli saham nggak pilih-pilih asal beli gitu kan. Nah, jadi saya pilih-pilih, saya pelajarin, teliti gitu loh. Tapi model lo itu model all in ya? Nggak suka diversifikasi? Sekarang mulai diversifikasi. Kalau dulu saya merasa tuh uangnya kecil. Ratusan juta tuh kecil gitu loh. Jadi ya udah masukinnya semua lah. Karena kalau masuknya misalnya 500 juta nih, masuknya cuma 100. Misalnya untung 20% cuma 20 juta. Kan nggak berasa. Kalau 500 juta, 20% kan masih lumayan, masih dapat 100 juta. Nah, jadi disitulah ideologinya awal-awal. Ada bahasa lo yang populer banget tuh. Cacing-cacing naga-naga. Itu ya? Maksudnya ya? Iya, dari dulu emang gue cacing-cacing naga-naga gitu. Maksudnya gimana itu? Cacing naga maksudnya kalau udah ketemu saham yang bagus banget, yakin, ada conviction-nya tinggi, ya udah dorong semua kalau duitnya dikit. Kalau duitnya banyak, diversifikasi. Tapi kalau duitnya dikit, harus mainnya all in kalau mau kaya. Karena kan gue hobi baca, udah baca banyak buku ya. Semua orang di dunia ini yang kaya, semuanya itu pasti dia fokus di bidang yang dia ngerti. Satu bidang doang. Google, dia fokus di Google doang awal-awal. Facebook, dia fokus di Facebook doang. Begitu dia udah kaya, baru diversifikasi ke bidang lain. Nah, di investasi juga sama. Gak boleh kita baru mulai investasi, duitnya kecil, kita udah pecah ke banyak emiten. Begitu emitennya naik, gak berasa karena terlalu kecil. Nah, itulah analogi cacing-cacing naganya gitu loh. Jadi ya kadang subjektif juga. Kecil besar itu berapa sih? Nah, itu balik ke komposisi orang masing-masing. Kalau saya kan dari dulu lihatnya papa saya tuh standarnya. Jadi saya merasa tuh, oh kalau ratusan sampai 1M itu kecil. Karena papanya orang kaya. Iya, karena dia dulu selalu bilang, lu dagang jangan yang bisnis-bisnis kecil lah. Kalau lu dagang bisnis kecil jangan ngomong sama gua. Dia ngomong gitu. Kan dia ngomongnya kasar kan. Jadi saya merasa, oh segini tuh kecil, masih kecil gitu loh. Jadi dari dulu saya standarnya saya tingkatin terus gitu. Berarti ketika mencapai T udah merasa besar sehingga perlu diversifikasi ya. Gitu. Betul. Jadi diversifikasi itu saatnya setelah kita merasa nilai segini udah cukup. Kita diversifikasi. Tapi kalau kita merasa nilai segini belum cukup, ya masih harus cacing naga. Tapi cacing naga tuh nggak harus satu emiten. Boleh 2, boleh 3. Tapi nggak boleh lebih dari 5. Tapi sebetulnya ya ada satu yang tadi saya tangkap gitu. Meskipun satu emiten sebetulnya itu sudah melalui proses riset ya, datang ke site-nya dan sebagainya kan sebetulnya tidak ngasal juga gitu. Betul. Ya kan? Udah saya pelajari detail-detail lah, luar dalam gitu. Baru berani. Waktu saham Paninya belum naik, orang bilang saya pom-pom. Begitu saham Paninya naik, orang bilang saya insider. Jadi nggak pernah bener gitu. Iya. Nah, begitu dia koreksi turun, dibilang saya yang dam, saya yang jualan. Gitu. Begitu naik lagi, dibilang pom-pom lagi. Gitu. Nah, jadi investor nggak pernah bisa bener gitu. Nah, itu juga menarik karena kadang yang ngomong gitu juga tanda kutip teman-teman lu juga gitu ya kan, sama-sama. Nggak, rata-rata kalau teman-teman udah ngerti lah, rata-rata inilah orang-orang luar ya. Karena dia kan merasa, masa sih duit segini bisa jadi segini gitu. Buat orang yang nggak pernah ngalamin ini merasa too good to be true. Buat saya yang udah ngalamin dan teman-teman saya yang udah ngalamin, ternyata possible. Yang 1M jadi 1T itu ya, ya, possible. Bahkan soalnya teman saya sendiri ada tuh yang dia jual perhiasan ya.
Dia duitnya cuma 300 juta, sekarang duitnya puluhan miliar. Tertingginya sempat ratusan miliar juga, sampai beli Ferrari. Itu juga dia tidak insider juga, bener-bener ini. Yang udah ngerasain, merasa oh bisa, possible. Yang belum ngerasain, merasa ini too good to be true. Gitu. Sebenarnya ya, kalau perasaan lu gimana tuh? Kalau naik dikira pom-pom, kalau turun dikira ngedam. Kadang gimana tuh? Kadang ya kecewa sih, mungkin ya pasti kecewa. Cuman Kan banyak tuh di timeline ini AHA nih, AHA. insider gitu. nih, ya insider. Kalau nggak insider pom-pom nih, gitu kan. Cuman menurut saya kita jadi orang nggak bisa dengerin orang lah ya. Kalau dengerin orang terus nggak ada habisnya gitu loh. Kan ya misalnya ada pepatah kan tangan kita dua, kuping kita dua gitu loh. Daripada kita tutupin mulut semua orang, mending kita tutup kuping aja gitu. Jadi saya tutup kuping aja gitu kan, pas nih tutup kuping dua, udah nggak usah denger gitu loh. Tapi kalau kita berusaha diemin semua orang, nggak ada habisnya gitu loh. Sebaik-baiknya kita, sebagus-bagusnya kita, pasti selalu dihina juga. Pasti ada salahnya lah. Tapi lu buka kelas juga kan? Buka kelas. Tapi nggak ngambil duit dari situ, gampangnya. Ambil duit ya tentunya ambil duit dong, kan ada untung ya, ada keuntungan dari sana. Tapi duit ini ya kita buat kembangin lagi lah, buat bayar tim, kan kita ada tim juga tuh. Ada analisnya, ada bagian yang bikin kontennya, ada Instagram, TikTok, Facebook. Nah itu buat mereka lah, buat gaji. Kalau saya nggak ambil apa-apa kan saya nggak bisa gaji mereka juga. Gitu. Nggak ngambil yang dari 1T itu? Atau nggak pernah ngambil? Ya kadang ambil juga, kalau misalnya pengen beli rumah ya tentunya ambil juga. Ada ambil juga. Cuman dari edukasi ini ya sebenarnya udah cukup lah. Kita kan saya terima gaji gitu. Kita sistemnya gaji. Jadi saya yang di edukasi ini kita semua terima gaji. Ya jadi dari gaji sebenarnya udah cukup gitu. Ada juga kan yang banyak pendekatan gitu loh. Teman-teman apalagi yang awalnya value investor, tentu banyak yang pendekatannya jangan ngomongin cuan mulu, risknya juga dong diperhatikan gitu. Nah, betul. dalam konteks ini nggak konsisten gitu. Wow, risknya seolah-olah ditinggal di belakang, fokusnya di cuan. Kalau Bro Andri gimana tuh? Kalau saya sih waktu itu benar-benar saya mainnya benar-benar berani sih. Kalau saya memang salah, saya cut loss. Jadi setiap kali saya masuk saham, saya udah menentukan dulu saham ini buat invest atau buat trading. Kalau saham ini buat invest, turun saya averaging down. Kalau saham ini buat trading, turun saya cut loss. Nah, terus saya udah bagi. Saham buat invest saya itu misalnya 80%. 20% itu buat trading. Nah, trading ini saya pakai margin, pakai trading limit. Saham invest juga ada yang saya repoin, saya buat beli saham invest lagi. Nah, ini ngegulungnya dua-dua ini gila. Tentunya along the way nggak mungkin kita menang terus ya. Tahun lalu saya cut loss-nya 30 miliar setahun. Tapi profitnya juga ada ratusan gitu. Nah, tahun ini baru awal tahun cut loss-nya 50, drawdown-nya ratusan. Tapi ya menurut saya kan nggak mungkin lah setiap hari hujan. Pasti hujannya nanti berhenti, pasti ada momentumnya bagus lagi gitu. Jadi tugas kita sebenarnya stay in the game aja gitu. Pasti nanti balik semua itu pasti. Gitu. Jadi lo tetap yakin ya dengan pasar saham Indonesia ya? Yakin ya. Ya sebenarnya memang belakangan ini agak kurang. Banyak kebijakan-kebijakan yang kurang. Tapi pasti along the way bagus lah harusnya. Masih oke lah. Kalau lagi kurang bagus ya saya masuknya yang dividen aja. Nah itu tadi ingin saya tanyakan nih. Banyak saham-saham konglo yang kalau kita bicara valuasi udah sangat-sangat mahal. PE-nya udah ratusan kali, ada yang puluhan kali bahkan ratusan kali. Betul. Di sisi lain ada saham-saham blue chip yang kita ngomong PE ya masih oke lah. Masih murah, memberi dividen gitu. Betul. Gimana kalau pandangan Bro Andri ya? Saya juga kan ada grup-grup saham banyak nih. Ada beberapa grup-grup saham tuh bilang ajaran saya tuh sesat. Ya. Nyarinya yang begini-begini gitu, sesat. Nyari tuh yang value. Tapi menurut saya kita cari bisnis itu nggak boleh kaku. Sama seperti saya dulu berbisnis real ya. Bisnis itu kita nggak boleh kaku. Yang penting yang mana bisa cari untung. Kalau misalnya saham konglo bisa kasih untung, ya kenapa kita harus kaku? Pakai teori yang ini terus gitu loh. Kan ilmu dunia kan berubah ya. Jadi sekarang pertanyaan saya mau balikin ke mereka. Lu mau cari untung atau mau cari idealis? Kalau mau cari teori idealis, ya udah lu di situ-situ, nggak bisa berkembang. Jadi kita harus bertumbuh juga.
Kita harus cari yang mana yang in the end di dunia ini yang benar itu yang untung. Bukan yang ilmunya benar gitu. Ilmu dia benar, paten, tapi nggak bisa cari duit. Buat apa? Yang penting kan kita kan di sini di market cari uang gitu. Nah kalau lagi hype-nya menurut saya di saham Konglo ya kita mainnya di saham Konglo. Kalau menurut saya ya. Jadi menurut saya kita jadi manusia itu harus fleksibel gitu. Nah terus misalnya, tapi kan saham Konglo ini kan naik terus seperti gorengan gitu loh. Ya. Ya menggoreng ini kan kita kurang jelas ya. Kalau misalnya memang target MSCI-nya harus di sana, saham Konglo-nya ngejar ke sana, menurut saya sih fine-fine aja ya. Gitu loh. Nggak ada salahnya ya. Toh kan tidak ada yang ya tidak merugikan retail juga. Semua retail juga pada main di sana juga gitu loh. Pada untung banyak di sana. Kalau untung diem. Kalau untung diem biasanya. Kalau pas rugi marah-marah. Rugi marah-marah gitu. Ya menurut saya harus fleksibel lah. Jangan terlalu kaku gitu ya. Kalau pandangan tentang risiko? Kalau soal risiko, nah ini balik seberapa nyaman. Nah jadi sama seperti kita menawarkan investasi kan. Kalau kita mau menawarkan orang investasi kan selalu ditanya dulu yang nomor satu. Risiko profilnya itu apa? Risk profilnya. Ya. Nah jadi setiap investor itu harus tahu risk profile dia masing-masing. Dia yang high risk atau yang low risk. Kalau dia yang low risk, ya udah masuklah saham-saham blue chip. Yang PE-nya rendah, BV-nya rendah, membagikan dividen, nah itu dia low risk. Tapi kalau misalnya, wah gak gerak-gerak nih setahun cuma naiknya 10-15%. Saya pengennya yang high risk. Nah kalau dia udah masukin kategori dia yang high risk, berani untung harus berani rugi. Jangan mau untungnya doang pas rugi marah-marah gitu. Nah kalau yang high risk ya udah, dia berani masuk-masuk yang kecil-kecil, yang second liner, third liner, atau saham yang lagi diakuisisi, yang ada corporate action, saham Konglo. Nah itu adalah saham-saham yang lebih high risk gitu loh. Untungnya bisa signifikan, bahkan seminggu untung 10-20% sangat possible. Ya tapi kalau lagi drawdown juga bisa 10%, 20% juga seminggu gitu loh. Karena high risk, high return gitu. Jadi sebetulnya sangat personal ya. Yes, balik ke personal. masing-masing investornya gitu. Betul. Sama lah kayak porsi makan, setiap orang kan porsi makannya beda-beda ya. Nggak bisa semua orang tuh porsinya disamakan tuh tidak bisa. Gitu sih. Jadi orang-orang jangan niru 100% Andri Hakim gitu jangan ya. Betul, karena saya bisa aja tipe yang saya bisa nahan gitu loh. Drawdown ratusan miliar saya tetap tenang, tidurnya nyenyak. Bisa aja mereka turun 1 juta mereka udah stres. Nah jadi mentalnya itu beda. Jadi nggak bisa mereka samain mental dia dengan mental saya gitu. Dan pengalaman saya udah lewatin juga banyak. Dari bisnis juga udah banyak. Dulu saya bisnis rugi tuh mulai dari nol udah sering. Gitu. Jadi kalau penurunan cuma 40%, 30% mah buat saya geli-geli gitu loh. Karena dulu di bisnis saya udah sering mulai dari nol lagi gitu. Lo turun 300, 400 miliar masih bisa tidur nyenyak? Tahun ini jujur tetap tidur nyenyak. Karena saya ada fondasi di yang blue chip itu. Blue chip ini nggak bergerak, malah naik. Gitu. Jadi tetap. Dan saya yakin drawdown ini cuma sementara, nanti dia balik lagi. Dan sekarang udah mulai balik sih. Per minggu lalu udah mulai balik. Meskipun belum maksimal, ke level betul. ATH-nya kan. Belum. Tapi setidaknya toh dengan yang ada segini juga masih gede juga, masih lumayan juga. Tidak mempengaruhi hidup saya sehari-hari juga gitu. Iya. Gitu sih. Kalau bicara 2026, kira-kira seperti apa nih? 2026 ini sebenarnya balik tergantung pemerintah kita sih ya. Kalau pemerintah kita benar-benar mensupport, dia taruh orang-orang yang tepat, ya mungkin bursanya bakal bagus ya. Contohnya kayak tahun lalu ditaruh Pak Purbaya kan saham langsung all time high kan. Nah ini juga sebenarnya tergantung pemerintah sih. Kalau dia taruh orang yang tepat, investor yakin, pede, asing juga yakin, pede, udah terbang. Tapi kalau misalnya ditaruh orangnya tidak tepat, backgroundnya ternyata nggak ada urusannya sama saham, ya udah investor asing makin keluar lebih banyak lagi, makin downgrade. Jadi ini tergantung siapa yang ditaruh gitu. Sama lah ini analoginya kayak pemain bola lah. Kalau misalnya semua tim bola itu 11 lawan 11. Tapi kenapa ada satu yang menang, ada satu yang kalah? Itu sebenarnya. Orang-orangnya ya. Orangnya. Kalau ditaruh di situ ada Cristiano Ronaldo ya bisa jadi menang. Tapi kalau ditaruhnya yang gak kompeten semua ya kalah gitu loh. Jadi semua tergantung orangnya sih. Oke. Nasihat lo untuk
investor retail yang baru masuk saham? Kalau nasihat saya sih jangan takut gagal, jangan takut salah, jangan takut rugi. Karena saat kita muda kita harus habiskan jatah gagal kita, jatah rugi kita. Baru kita bisa sukses. Gitu loh. Jadi jangan takut salah, jangan takut salah. Yang naik pasti ada turunnya. Tapi yang turun nggak bakal selamanya dia turun, pasti dia balik lagi naik. Gitu loh. Jadi naik turun di kehidupan tuh normal. Gitu. Yang penting dia stay in the game. Tetap di bidang ini terus konsisten. Pasti ada saatnya dia hit, dia menang, dia untung besar. Kalau lo sendiri nih, dari masa lalu terus sekarang, udah yakin nih, pasar saham ini dunia saya gitu? Iya, dari 2020 saya udah merasa yakin ini bidang paling nikmat di dunia lah. Jam kerjanya fleksibel, waktunya banyak, lagi jalan-jalan juga duitnya tetap menghasilkan, dapat dividen, dapat capital gain. Ini bidang paling tepat, paling terbaik. Duit sekecil apapun kalau di compound pasti jadi kaya. 10 juta kalau didobelin 10 kali jadi 5 miliar. Kalau 10 juta kalau? Dobelin 10 kali. Oh, tapi 10 kali ya? 10 kali. 5 jadi 10, 10 jadi 20, 20, 40, 40, 80. Seterusnya itu jadi 5M. Kalau 100 juta jadi 50M. Tapi kan nggak mudah juga bro. Nggak mudah. Dobelin 10 kali itu kan nggak mudah ya? Itu balik ke skillnya. Kalau misalnya kita cuma bisa untungnya 40% setahun, itu berarti setiap 3 tahun uang kita tuh double. Jadi semua yang di bidang ini pasti kaya ujungnya. Tinggal dia sepinter apa dia dobelinnya. Kalau dia bisa 40% setahun tuh setiap 3 tahun double. Berarti 3 tahun berikutnya double lagi, 3 tahun berikutnya double lagi. Jadi pasti jadi kaya gitu. Jadi ini bidang yang bikin semua orang kaya. Gitu. Kebanyakan orang mereka tidak pernah hitung-hitungan matematikanya aja gitu. Kalau lo saham itu ada favoritnya nggak sih? Saham sektor ini itu ada favoritnya nggak? Atau yang hype aja nih, gue ambil gitu? Saya ada favorit. Saya favoritnya tuh industri-industri yang besar. Kayak misalnya keuangan, finance, pertambangan, yang jumbo-jumbo. Itu balik ke nasihat orang tua saya dulu. Gitu loh. Lu kalau mau bisnis, cari bisnis yang gede. Jangan ngincar bisnis yang kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu kerja bisnis gede sama bisnis kecil, capeknya sama, hasilnya beda. Gitu. Jadi selalu ngincar yang gede. Nah sama juga di saham gitu loh. Kita ngincarnya industri yang gede. Karena industri yang gede bisa menghasilkan uangnya tuh gulungannya lebih besar. Dividennya juga lebih besar. Kenapa kita harus ngincarnya saham-saham yang perusahaannya kecil, untungnya kecil, dividennya kecil. Gitu loh. Selain saham, ada bisnis lain nggak sekarang? Saya udah memutuskan saya mau jadi investor. Saham? Enggak saham atau di real. Jadi di real juga saya ada invest properti ada. Itu saya sewa-sewain. Ada juga invest di bisnis-bisnis teman-teman ya. Lapangan pedal juga ada gitu. Ikut hype aja iseng-iseng gitu. Lapangan pedal juga ya? Ada gitu sih. Oke. Bro Andri, kalau di fundamental ini, di podcast ini ada gamenya sedikit. Saya tanya, jawab ya. Boleh. Padel atau tenis? Padel. Sering main? Enggak sih. Cuman lebih gampang kayaknya. Udah nyoba belum? Udah nyoba. Kalau tenis lebih ada tekniknya ya. Lebih susah dipelajarin. Kalau padel kan lebih gampang. Udah punya lapangan berapa tuh? Yang saya invest ada 3 sekarang. Udah ada 3 ya? Udah ada 3. Di Jakarta? Jakarta 2, Bali 1. Oh di Bali juga? Bali juga ada. Udah running atau? Lagi pembangunan. Belum running sih, masih pembangunan. Iya. Mobil listrik atau BBM? BBM. Dulu listrik, tapi sekarang saya merasa BBM lebih oke. Malah balik lagi? Balik lagi. Karena apa ya, nggak seru ya tarikannya ya. Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya, kurang seru ya. Kurang seru. Kurang hidup gitu rasanya. Gitu. Ada merek tertentu yang favoritnya? Saya sukanya merek-merek Eropa. Itu karena mobil Eropa saya merasa lebih padat ya. Lebih safety-nya juga lebih bagus dibanding mobil-mobil Jepang. Mobil Jepang lebih tipis ya besinya. Mercy atau double M apa BMW ya? Oh BMW. Kalau saya mungkin dua-duanya suka sih. Dua-duanya suka. Dua-duanya punya lagi? Dua-duanya nggak punya masalahnya. Cuman suka doang. Tapi nggak punya.
Lari atau sepeda? Sepeda kali ya, sepeda. Tapi jarang olahraga ya? Oh, saya suka olahraga. Apa biasanya sepeda itu? Biasanya saya futsal. Oh, futsal. Futsal ada. Oh. Futsal. Kalau ya sepeda juga kadang saya main, cuman jarang sih. Futsal yang lebih sering. Futsal paling sering. Oh, jago loh kemarin timnas futsal kita. Oh, lumayan ya. Jago lah, nomor 2 Asia. Iya, hebat. Keren. Bagus, nah itu harus dipertahankan tuh yang seperti itu ya. Bagus. Iya. Kemudian kalau suatu saat nih, ya udah pensiun, nggak tahu mau pensiun atau enggak, pilih tinggal di kota apa di desa? Saya sukanya kota. Kota ya? Iya, saya nggak suka desa. Karena nggak ada internet. Ada lah, sekarang udah ada. Oh, ada ya, betul. Udah ada. Ya kalau desanya ada internet saya pertimbangkan lah. Tapi tetap karena suka lahir kota. besar lahir di kota ya? Karena saya suka aja gitu, mau kemana-mana bisa, mau makan restorannya banyak. Kalau di desa kan kadang jam 8 udah tutup, jam 7 udah tutup. Lo orangnya ini ya, suka gaul gitu ya? Enggak, saya introvert sebenarnya. Introvert. Saya introvert, saya sukanya di rumah. Tapi kalau saya mau keluar, ya kan kalau di kota kan bisa kemana-mana gitu ya. Itu iya. sih. Satu kata untuk pasar modal Indonesia. Satu kata ya, ya diperbaiki terus aja, dikembangkan terus ya. Iya. Makin banyak investornya, makin bagus gitu loh. Contohnya waktu saya pertama kali invest saham tuh, di 2020 investor cuma 9 juta. Sekarang udah 20 juta udah 21 juta ya kan. Iya, pasar modal. Jadi saya edukasi juga nggak sia-sia gitu, investornya jadi banyak. Terus saya lihat dulu orang tuh kalau di pinggir jalan tuh gojek sukanya tuh main judi slot. Oh. Sekarang saya lihat mainnya invest saham. Oh, iya, kan iya. udah perkembangan yang positif nih. Iya. Gitu. Jadi menurut saya bagus lah, lebih positif. Nah, terus ya bursa sahamnya tinggal perusahaan-perusahaan yang bagus dibanyakin aja, yang jelek-jelek dikurangin gitu. Jadinya rata-rata mereka invest, mereka untung kan, jadi banyak investor semakin banyak. Semakin banyak investor kan semakin banyak yang untung, ekonomi juga berkembang ya. Itu sih. Multiplier. Iya, multiplier efeknya akan tercipta terasa betul. gitu. Dia untung di saham kan, dia nanti beli rumah, dia bisnis, dia bikin ini, bikin itu gitu kan, macam-macam. Kalau lu invest di bursa luar gak sih? Saat ini enggak. Enggak ya? Saat ini enggak. Hanya di Indonesia ya? Saat ini hanya di Indonesia sih. Tapi sudah mulai tadi merambah sektor real. Sektor real tetap iya. dong, harus tetap membangun kan. Membangun. Membuka lapangan pekerjaan tetap. Iya, Tetap. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bro Andri Hakim. Saya rasa banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Semoga pasar modal Indonesia terus berkembang, terus maju. Terima kasih sekali, Sip. Bro. Terima kasih banyak, hadir Bro. di Fundamental.